Kita akan segera mulai saja. Sekarang pukul 9:05. Selamat pagi semuanya, terutama Pak Denny selaku penguji sudah hadir dan teman-teman supporternya Sylvia nih. Nah, Sylvia sendiri adalah mahasiswa bimbingan saya yang akan mempresentasikan hasil tesis satunya dan Pak Denny akan menilai seberapa baik tesis satunya telah dilaksanakan begitu. Jadi baik Sylvia, Anda akan saya beri waktu sekitar 25-30 menit. Sekarang pukul 9:06 ya. Jadi silakan mempresentasikan hasil tesis satunya tentang keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Moré. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Hendra Gunawan selaku dosen pembimbing dan Pak Denny Isanul Hakim selaku dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada seminar tesis 1 saya hari ini. Sekaligus terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada seminar tesis 1 saya pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis 1 saya yang mana judulnya keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Moré. Kameranya kok terputar 90 derajat begitu? Kalau tidak dimatikan aja kalau begitu. Ya, silakan. Sedikit ada kendala. Baiklah, pada presentasi hari ini ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan ini saya akan membahas mengenai ruang Rebex. Yang kedua, operator maksimal Hardy-Littlewood. Lalu fungsi BMO, dan terakhir mengenai operator integral fraksional dan komutator. Lalu pada poin keduanya saya akan menyampaikan hasil dari tesis 1, yang mana pada hasil tesis 1 ini akan dibahas mengenai keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Lebesgue. Tetapi sebelumnya saya akan membahas beberapa lemma yang terkait dengan pembuktian keterbatasan operator komutator tersebut. Dan pada poin terakhir saya akan menyampaikan rencana tesis 2 ke depannya. Baiklah, kita masuk kepada poin 1. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ruang Lebesgue, di mana definisinya di sini untuk P besar sama dari 1 dan berhingga, ruang Lebesgue yang biasa disimbolkan dengan LP memuat semua kelas-kelas ekuivalen dari fungsi terukur f yang bernilai real sedemikian sehingga norm dari P dari fungsi f-nya berhingga. Dan normanya di sini didefinisikan sebagai integral atas Rn dari modulus fx berpangkat P lalu dipangkatkan 1 per P. Sedangkan untuk P sama dengan tak hingga, normanya didefinisikan sebagai infimum dari himpunan C di mana fx kecil sama dari C untuk X anggota Rn. Dan sebagai contoh, di sini saya mengambil fungsi fx sama dengan 1/x untuk nilai X selain di interval min 1,1 dan 0 selainnya. Di mana fungsi fx ini merupakan anggota ruang LP dengan P-nya besar dari 1. Sedangkan untuk P sama dengan 1, fx bukanlah anggota L1. Selanjutnya, di sini akan dibahas 2 buah definisi operator. Yang pertama yaitu operator maksimal Hardy-Littlewood dan yang kedua operator maksimal fraksional. Misalkan f adalah fungsi yang terintegralkan secara lokal di Rn, operator maksimal Hardy-Littlewood yang biasanya disimbolkan dengan M adalah operator yang memetakan f ke mf, di mana rumus mf di sini diberikan sebagai berikut, yaitu supremum atas Q dari nilai rataan fungsi modulus f di Q.
Sedangkan untuk operator maksimal fraksional biasanya disimbolkan dengan M alfa adalah operator yang memetakan F ke M alfa F dengan rumus M alfa F X sama dengan supremum atas Q dari 1 per ukuran Q pangkat 1 kurang alfa per N dikali integral atas Q dari modulus Fy. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat definisi fungsi maksimal tajam. Diberikan F adalah fungsi terintegralkan secara lokal di Rn, maka kita dapat mendefinisikan suatu fungsi maksimal tajam yang biasanya disimbolkan dengan M pagar F dengan rumus yaitu supremum atas Q dari nilai rataan osilasi fungsi F di Q. Dan kita dapat melihat di sini Fi adalah fungsi rataan dari F. Selain itu kita juga punya teorema mengenai keterbatasan operator maksimal Hardy-Littlewood, di mana pada teorema ini mengatakan bahwa jika F anggota LP dengan P-nya besar dari 1 dan berhingga, maka fungsi maksimal Hardy-Littlewood-nya berada di LP dan operatornya terbatas dari LP ke LP. Selanjutnya kita juga punya lemma 1 yang mana mengatakan misalkan F besar dari 1 dan berhingga, maka terdapat suatu konstanta C yang besar dari 0 yang tidak bergantung pada F, demikian sehingga norm P dari MF akan kecil sama dari konstanta dikali norm P dari M pagar F. Dan ketaksamaan ini berlaku untuk setiap F anggota LP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi BMO atau singkatan dari bounded mean oscillation. Di sini definisi fungsi BMO yaitu fungsi BY yang merupakan anggota L1 yang terintegralkan secara lokal di Rn dikatakan fungsi BMO jika dan hanya jika norm bintang dari B yang didefinisikan sebagai supremum atas Q dari nilai rataan fungsi B, nilai rataan osilasi dari fungsi B di Q adalah berhingga. Dan kita lihat juga di sini bahwa Bq didefinisikan sebagai rataan dari fungsi B. Dari rumus ini kita lihat Bq juga telah diperkenalkan sebelumnya di definisi fungsi maksimal tajam. Sedangkan untuk BMORN adalah himpunan dari semua fungsi B yang terintegralkan secara lokal di Rn dengan norm bintang B-nya berhingga. Yang terakhir mengenai operator integral fraksional dan komutator, di sini diberikan definisi untuk operator integral fraksional dan komutator. Untuk definisi operator integral fraksional, misalkan N-nya besar sama dari 1 dan alfanya berada di antara 0 sampai udah N. dikirim kemarin. Sudah kemarin Pak sama SI Pak. Ya, sama yang SPI-nya saya simpan di Pak. Oke. Yang SPI yang semua apa yang oh yang semua nanti ya dicicil atau di ini dulu print dulu satu jajarin gitu seberapa tebal. Untuk definisi komutatornya ya nggak apa-apa, memang harus punya hasil kan, jadi dibuat beberapa bagian, jadi laporan utama sama lampiran apa gitu, lalu nanti boxnya HA kira-kira, makanya di print dulu semua, nanti box 1 apa box 2 mungkin 3 box perlu ya. Oh iya 3 box. Saya kemarin tahun kemarin 3 box. Ya. Yang mana jika akan ketahuan kalau yang sekarang ini udah di print dulu semua. Maka operator cicil aja terbatas dari LP ya. ke LP. Di mana di sini memenuhi ya mulai yang tipis daftarin lah pokoknya Dani sama Pak Iwan sama Bu Tina juga bisa. Kalau yang keuangan ada apa ya sih? Nah udah pernah semua, kalau udah di print disusun aja. Dani punya meja juga kan, nanti cek lagi urutannya, kan itu ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, sampai lampiran berapa? 7 apa 6?
dengan ya. M alpha, R Sebetulnya ada dan yang alpha, kelewat N kemarin yang tapi diberikan ya. pada slide yang terlihat pada graf. Selanjutnya, adapun tujuan tesis satu saya, tesis satu ini bertujuan untuk mempelajari keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Lebesgue. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dibahas terlebih dahulu beberapa lemma yang akan digunakan dalam pembuktian keterbatasan operator komutator integral fraksional di ruang L. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu hasil tesis 1. Yang pertama kita akan membahas mengenai lemma 2, di mana pada lemma 2 ini berbunyi untuk setiap P dengan P besar dari 1 dan berhingga, terdapat suatu konstanta CP sedemikian sehingga ketaksamaan ini berlaku. Sedangkan untuk lemma 3 di sini berbunyi, misalkan alfa antara 0 sampai N, maka terdapat suatu konstanta C sedemikian sehingga untuk setiap kubus Q dan fungsi tak negatif F berlaku integral atas Q dari I alpha fx dx akan kecil sama dari konstanta dikali ukuran Q pangkat alpha per N dikali integral atas Rn dari fx dx. Selanjutnya, kita juga membahas mengenai kelas Mukhanhaupt A1. Di sini definisi untuk kelas Mukhanhaupt A1, misalkan W adalah fungsi tak negatif yang dapat diintegralkan secara lokal pada Rn, yang mana memiliki nilai pada interval 0, tak hingga hampir di mana-mana. Fungsi W ini dikatakan anggota kelas Mukhanhaupt A1 jika terdapat suatu konstanta C1 sedemikian sehingga fungsi maksimal dari Wx akan kecil sama dari konstanta dikali fungsi Wx. Ini berlaku untuk hampir setiap X anggota Rn. Lalu dari sini kita memiliki lemma 4 yang mana berbunyi misalkan alfanya besar dari 0 dan kecil dari N, maka dan F-nya merupakan fungsi tak negatif, maka I alpha F anggota dari A1. Dan karena itu, I alpha juga memenuhi kebalikan ketaksamaan Holder, yakni terdapat S positif dan C positif, sehingga untuk setiap kubus Q di Rn berlaku ketaksamaan ini. Selanjutnya, kita juga punya lemma yang sangat penting pada pembuktian keterbatasan operator komutator integral fraksional, yaitu lemma 5, di mana pada lemma ini berbunyi, misalkan alfa besar dari 0 dan kecil dari N, R besar dari 1, dan B anggota fungsi BMO, maka terdapat suatu konstanta C yang tidak bergantung pada B dan F, sedemikian sehingga ketaksamaan ini berlaku. Dan ketaksamaan ini berlaku untuk setiap X hampir di mana-mana dan F-nya merupakan fungsi yang terdiferensialkan tak berhingga kali dengan mempunyai support kompak. Untuk buktinya, bukti lemma 5, perhatikan bahwa fungsi mutlak F itu adalah fungsi yang tak negatif. Maka berdasarkan lemma 4 tadi, I alpha mutlak F anggota dari A1. Akibatnya juga berlaku kebalikan ketaksamaan Holder untuk I alpha mutlak F. Lalu kita pilih suatu titik di Rn, yaitu titik X, dan kita pilih juga suatu kubus Q yang memuat X. Maka untuk membuktikan lemma 5 ini cukup dengan membuktikan untuk suatu konstanta kompleks CQ terdapat C sedemikian sehingga ketaksamaan ini berlaku. Kemudian kita definisikan suatu dekomposisi fungsi dari F, yaitu F1 tambah F2, di mana F1 ini bernilai F pada Q bintang dan bernilai 0 selainnya. Dan Q bintang di sini merupakan kubus yang memiliki pusat yang sama dengan Q dan panjang rusuknya 3 akar N kali dari panjang rusuk kubus Q. Lalu kita misalkan juga CQ sebagai I alpha dari B dikurang B Q bintang F2 X0.
Sebagai catatan juga di sini X0 merupakan pusat dari kubus Q. Lalu dari sini kita akan memperoleh BI alpha F akan sama dengan B kurang BQ bintang I alpha F. Selanjutnya, dari sini kita akan memperoleh ketaksamaan yaitu 1 per ukuran Q dikali integral atas Q dari modulus BI alpha FY dikurang CQ DY. Ini akan kecil sama dari I1 tambah I2 tambah I3, di mana I1, I2, I3-nya didefinisikan seperti yang terlihat pada slide. Lalu dari sini kita akan mengestimasi masing-masing nilai I ini. Yang pertama untuk mengestimasi I1, kita menggunakan ketaksamaan Holder, kebalikan ketaksamaan Holder, lemma 2, dan fakta I alpha mutlak F anggota A1. Sehingga nantinya kita akan memperoleh estimasinya I1 akan kecil sama dari konstanta dikali norm B bintang dikali I alpha dari mutlak Fx. Selanjutnya, untuk mengestimasi I2, kita juga menggunakan ketaksamaan Holder, lemma 3, dan definisi F1. Sehingga nantinya kita akan memperoleh estimasi untuk I2 akan kecil sama dari konstanta dikali norm bintang B dikali I alpha, R mutlak Fx. Dan yang terakhir, untuk mengestimasi I3, kita menggunakan terlebih dahulu teorema nilai rata-rata. Lalu dari sini kita menggunakan ketaksamaan Holder, maka dapat dikontrol secara titik demi titik bentuk dari nilai mutlak I alpha B dikurang BQ bintang F2Y dikurang I alpha B dikurang BQ bintang FY X0. Ini akan menghasilkan nilai kecil sama dari C dikali norm bintang B dikali I alpha, R dari mutlak Fx. Lalu dari ketiga hasil tersebut kita kombinasikan, maka akan diperoleh ketaksamaan yang dimaksud pada lemma 5 tadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Lebesgue. Di sini ada teoremanya. Yang pertama, untuk asumsinya P besar, misalkan P besar dari 1 dan kecil dari N per alpha. Dan seperti sama dengan seper P dikurang alpha per N. Untuk arah kiri ke kanan, jika Bx anggota BMO Rn, maka operator komutator integral fraksional BI alpha akan terbatas dari LP ke LQ. Sedangkan untuk sebaliknya, jika N dikurang alpha adalah bilangan bulat genap dan BI alpha terbatas dari LP ke LQ, dengan P dan Q-nya seperti memenuhi kondisi yang di atas, maka B anggota dari BMO. Untuk buktinya, yang pertama akan dibuktikan untuk arah kiri ke kanan. Kita misalkan terlebih dahulu R suatu nilai di antara 1 sampai P. Lalu dengan menggunakan lemma 1, lemma 5, dan keterbatasan operator integral fraksional, kita akan memperoleh ketaksamaan berikut. Untuk baris pertama, kita menggunakan fakta bahwa norm Q dari BI alpha F akan selalu besar sama dari maksimalnya. Lalu untuk baris pertama ke baris kedua, kita menggunakan lemma 1, dan dari baris 2 ke baris 3, kita menggunakan lemma 5. Untuk baris 3 ke baris 4, kita menggunakan definisi dari I alpha, R menjadi I alpha R. Dan dari baris 4 ke baris 3 kita menggunakan keterbatasan operator integral fraksional. Selanjutnya untuk arah sebaliknya, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan Q adalah kubus yang berpusat di titik asal. Lalu kita definisikan suatu fungsi gamma, yang mana fungsi gamma ini sama dengan fungsi karakteristik dari Q dikali fungsi signum dari Bx dikurang Bq. Nah, dari sini kita akan memperoleh ukuran Q dikali
modulus Bx dikurang Bq kali fungsi karakteristik I akan sama dengan gamma dikali B dikali integral fungsi karakteristik Q dikurang gamma dikali integral atas I dari B dikali fungsi karakteristik Q. Lalu dengan menggunakan fakta bahwa N dikurang alfa adalah bilangan bulat genap, kita dapat memisalkan N dikurang alfanya sama dengan 2Q. Selanjutnya, bentuk ruas kanan pada persamaan di atas akan bisa ditulis dalam bentuk persamaan di bawah ini. Di mana pada persamaan ini hanya dikalikan dengan 1, di mana satunya berbentuk nilai modulus X dikurang Y pangkat 2K per nilai modulus X dikurang Y pangkat 2K. Nah, dari baris pertama ke baris kedua, kita menggunakan teorema bentuk binomial, sehingga kita peroleh sigma dari modulus theta ditambah modulus delta sama dengan 2K dari nilai C X pangkat theta dikali gamma X, dan bentuk ini merupakan bentuk operator komutator dari BI alpha dengan fungsi Y pangkat delta dikali fungsi karakteristik Q. Sebagai catatan juga di sini, theta dan delta itu merupakan multi-indeks, di mana theta adalah theta 1, sampai theta n. Sedangkan delta 1 sampai delta n. Dan untuk X pangkat theta ini akan sama dengan X1 pangkat theta 1 dikali sampai Xn pangkat theta n. Dan juga berlaku untuk Y pangkat delta. Dan untuk modulus theta akan sama dengan sigma dari theta I dengan I sama dengan 1 sampai n. Lalu dari bentuk yang sebelumnya yang kita peroleh tadi, maka kedua ruas dari persamaan ini kita integralkan, maka kita peroleh bentuk ketasamaan ini. Dari baris 1 ke baris 2 kita menggunakan ketasamaan Holder. Dari sini, dari baris 2 ke baris 3 kita menggunakan keterbatasan operator komutator dari BI alpha Y pangkat delta dari fungsi karakteristik dikali fungsi karakteristik I. Dan juga kita menghitung norm Q aksen dari gamma X, sehingga kita peroleh bentuk pada baris ketiga. Lalu dari sini kita sederhanakan menghasilkan bentuk baris keempat. Nah, dari sini kedua ruas kita bagi dengan ukuran Q kuadrat, maka kita peroleh bentuk ketasamaan yang terakhir. Dan pada bentuk ketasamaan terakhir ini mengatakan bahwa B adalah anggota dari BMO. Selanjutnya, pada poin terakhir mengenai rencana tesis 1, pada rencana tesis 2, untuk rencana tesis 2 saya ke depannya, karena pada tesis 1 telah dibahas keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Lebesgue. Jadi harapannya untuk kedepannya bisa mempelajari untuk ruang yang lebih umum, yaitu fokusnya di ruang Moray klasik dan ruang Moray diperumum. Jadi untuk rencana penelitian tesis 2 ini yang pertama akan mempelajari keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Moray klasik, dan yang kedua mempelajari keterbatasan operator komutator integral fraksional pada ruang Moray diperumum. Mungkin sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Pak Hendra. Baik, terima kasih Sylvia. Tepuk tangan buat Sylvia. 24 menit ternyata ya. Bagus manajemen waktunya. Standar tuh ya seperti itu, jadi tidak terlalu berlama-lama. Oke, itu ada daftar pustaka belum diperlihatkan? Oh iya, daftar pustakanya ada 9 buah.
nomor 1, 2, 3-nya. Oke, baik. Jadi Anda sudah membaca banyak literatur juga ya. Termasuk itu skripsinya Kevin itu. Oke. Iya. Baik. Nah, itu untuk yang akan datang barangkali nanti. Baik, saya kira kita bisa memulai diskusi, tanya jawab begitu. Saya persilakan Pak Denny, barangkali banyak pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih untuk presentasinya Sylvia. Saya kira cukup topik yang cukup baik ya, menarik juga.